Nah, jadi karena kalau kita lihat di input dari BP Prime, pas udah yang aku jelasin sebelumnya, dia tidak menspesifikan nama file outputnya. Begitu pula nama eh, file yang akan digunakan itu yang akan dihasilkan ketika si BP Prime ini berhasil di running di sintaks yang kita buat di sini ya. Makanya kemarin pas coba running sempat error. Jadinya setelah aku cari-cari, ternyata kita harus mendefinisikan dulu eh, nama dari dokumen yang akan dihasilkan oleh si BP Prime ini. Tapi bedanya sama yang prosesor-prosesor sebelumnya kayak Air Surface, AirMap, dan AirMap, dia nggak di sini kita ngedefinisiin si nama dokumen outputnya, tapi langsung di CMD-nya. Jadi kita langsung bikin gini, kita seperti biasa, dpprm, terus nama input filenya mc bpprm .inp, terus kita perlu mendefinisikan nama dokumen outputnya mc. Di sini aku biar biar selaras aja ya, bpprm out. Nah, ini nama filenya, nama file outputnya bebas sih sebenarnya, kalian kalau mau namainnya ayam jago out, nah itu nggak apa-apa. Tapi ya ini biar untuk demi kerapihan aja ya, namanya tolong jangan aneh-aneh. cbprm.out. Nah, terus satu lagi ini file summary, rangkuman dari eh, proses eksekusi BP Prime, bpprm dot zoom. Oke, langsung aja kita enter. Nah, ya cepet kalau BP Prime beda sama AirMap lama. Ini BP Prime cepet. Udah selesai. Nah, ini udah ada file outputnya, coba kita lihat. Nah, ini yang bagian headernya kurang penting, ini cuma informasi biasa aja. Ini juga nih informasi yang bisa kalian baca sendiri. Nah, yang pentingnya ada di bagian sini. Nah, ini yang bagian pentingnya, yang akan dijadikan input ketika kalian nanti ngerunning air mode. Nah, jadi nanti kalian apa namanya, bukan kalau bisa sih, kalian harus bikin file baru, kalian kopas kayak gini, nanti jadi kayak gini, terus dirata kiri semuanya gini satu-satu. Itu guys. Nah, ini biar cepat, nanti bakal jadi kayak gini. Nah, ini udah dirata satu-satu. Kayak begini. Oke, sampai sini berarti udah jadi ya. Ini adalah output dari BP Prime yang bakal kita pakai untuk dimasukkan atau dijadikan input pada air mode. Mungkin kalau sedikit penjelasan aja, ini artinya apa? Ini kan SO pathway pathway SO ya. Apa sih namanya, kayak bab SO. Terus build height ini artinya yang ada di sebelah kanan ini akan mendefinisikan tinggi gedung gedung MC12, tingginya 100, terus juga apa namanya, sudut-sudutnya juga ada 100, terus juga nanti ini akan mendefinisikan berbagai parameter terkait dengan building downwards-nya yang akan mempengaruhi apa namanya, mempengaruhi eh, pola dispersi dari emisi di sumber emisi yang kita akan modelkan. Oke, lanjut air mode. Nah, em, untuk air mode sendiri ini adalah prosesor final, prosesor terakhir yang akan kita gunakan, yang akan menghasilkan hasil pemodelan atau prediksi dispersi pencemar. Inputnya adalah output dari prosesor-prosesor sebelumnya yang udah kita running dari AirMap, dan BP Prime. Terus, oh ya udah, berarti ini kita langsung coba running aja untuk AirMap. Nah, di sini aku udah bikin folder untuk output dari tiap-tiap prosesor. Ini ada output dari AirMap, ini file REC dan file SRC. REC ini isinya terkait dengan reseptor, SRC ini isinya terkait dengan sumber emisi,
AirMat. Ini output dari AirMat. Tadi yang udah pernah dijelasin juga ya, ada dua, file PFL dan SFC. Eh, File PFL ini terkait dengan karakteristik meteorologi eh, vertikal atau perubahan vertikalnya. Sedangkan file SFC ini terkait dengan karakteristik meteorologi pada permukaan bumi, surface profile. Ini output dari Baby Prime yang tadi ya, ini bikin kayak gini. Terus, nah ini ada data emisinya. Data emisi dari tiap-tiap sumber emisi yang akan dimodelkan. Nanti akan aku jelasin. Oke, mari kita lihat file input dari AirMod. Nah, ya ini seperti biasa ya. Kalau untuk yang pathway pembuka selalu CO. CO itu sebenarnya singkatan dari kontrol seperti yang udah aku pernah jelasin. Yang mana sebenarnya fungsinya dia itu mengontrol si AirMod ini apa aja yang akan di yang dilak apa aja yang bakal dilakukan oleh AirMod atau prosesor terkait. Jadi pathway CO ini mengontrol uh, jenis kegiatan apa yang akan dilakukan. Nah, seperti biasa ini kita mendefinisikan judulnya dulu, title one, title two. Ini title two nggak wajib sebenarnya, jadi bisa kalian hapus aja. Title yang wajib title one harus ada. Title two tuh sekedar tambahan. Terus model operation, model OPT. Kata kunci model OPT di sini akan mendefinisikan jenis pemodelan apa yang akan dilakukan. Maksudnya jenis pemodelan adalah sebenarnya di dalam air mode ini kalau kalian nanti pelajari lebih dalam, dia ada banyak apa ya? Ada banyak metode pemodelan dispersi yang bisa dilakukan oleh air mode. Tapi um, apa ya? Metode-metode tersebut ada yang udah di approve oleh US EPA sebagai metode yang proven dan memang udah terbukti validitasnya. Ada yang masih dalam tahap penelitian atau bahkan sebenarnya kita bisa pakai air mode ini buat coba-coba metode baru atau metode kita sendiri. Misalkan nanti kita pengen coba-coba kita nggak mau pakai rumus A nih misalkan untuk mencari parameter apa gitu, kita mau pakai persamaan lain, nah itu bisa, tapi itu nggak proven dan itu nggak validitasnya belum diuji. Nah, model OPT ini mendefinisikan kita memakai operasi model yang kayak gimana, kita memakai metode modelan yang kayak gimana. Nah, di sini karena kita masih awal, kita pakai metode default. Kalau metode default itu kata kunci sekundernya kayak gini, gak pakai E ya. Jadi jangan kalian tulis gini. Kalau kalian tulis gini, dia nggak mau kebaca. Adanya kayak gini. Ya, emang udah dari sana ya kata kuncinya. Jadi apa sih namanya? Setiap kalian menggunakan kata kunci di sini, kata kunci yang dipakai kan sebenarnya bahasa Inggris biasa ya, dan memang ada hubungannya dengan atau kayak singkatan gitu sebenarnya, kayak CONC ini kan concentration kepanjangan, cuma pakai CONC, jangan ngide kan terusnya concentration. Nah, jangan ngide, ini dia nggak mau kebaca karena dia nggak tahu apa maksudnya concentration, dia taunya CONC doang, nanti error. Jadi seluruh kodenya sebenarnya bisa kalian lihat rinciannya di user guide yang nanti bakal aku kasih drive-nya. Bisa kalian baca. Memang kalau awal-awal sih lihat user guide-nya overwhelming ya. Sangat-sangat overwhelming. Jadi kayak banyak banget isinya, kodenya banyak banget. Tapi once kalian udah paham, at least kalau kalian perhatiin tutorial ini dari awal, kalian udah paham struktur dari kodenya, jadi kalian bisa lebih gampang dalam memahami nanti ketika membaca user guide-nya. Oh, kalau pathway CO itu nanti berarti ada kata kunci apa aja gitu. Sebenarnya ada banyak kata kunci yang bisa dipakai selain kata kunci yang aku tulis di sini. Tapi itu yang tadi ya, berhubungan dengan metode pemodelan yang pengen dipakai. Jadi case by case. Jadi nggak semuanya harus dipakai. Ada yang wajib dipakai, ada yang opsional aja mau dipakai.
Oke, lanjut. Untuk CONC ini artinya kita akan memodelkan konsentrasi dari apa sih namanya? em, dari sumber konsentrasi dari emisi yang dihasilkan oleh sumber emisi terkait yang akan kita modelkan. Memang bisa selain konsentrasi kita bisa minta air mod untuk misalkan minta dia buat nunjukin ke kita kira-kira eh, berapa sih eh, flux apa namanya dry depletion dari gas yang kita modelin. Nah itu nanti bisa kita minta ke air mod, cuma itu kasus lain dan karena tujuan utama kita adalah pemodelan konsentrasi emisi, jadi kalau kalian mau modelin itu silakan aja sih. Nanti kalian baca-baca aja user guide-nya. Tapi kalau saran aku eh, suksesin dulu buat yang running konsentrasi ini. Nanti kalau udah kalian udah berhasil eh, mau running yang jenis-jenis metode lainnya gampang lah. Nanti tinggal dicoba-coba aja sendiri. Terus kata kunci selanjutnya time. Apa paling kalian udah nebak ini adalah kependekan dari average time. Jadi waktu rata-ratanya di sini satuannya jam. Satu berarti aku pengen konsentrasinya nanti dirata-ratakan uh, dengan dalam periode 1 jam. Kita bisa minta 2 jam, kita bisa minta 3 jam sampai 24 jam, atau kita bisa tulis di sini monthly, annual bisa. Tapi sebenarnya bisa gini, kita bisa minta banyak, kita maunya 1 jam, terus kita juga mau 3 jam, terus juga kita mau 8 jam, kita juga mau annual tahunan, itu bisa. Tapi ingat konsekuensinya apa? Konsekuensinya lama di runningnya. Ya kalau kalian punya waktu luang atau memang kalian percaya diri dengan performa laptop kalian, silakan saja running dengan dengan waktu periode rata-rata banyak. Biasanya orang netapin periode rata-rata ini dari baku mutu udara ambien. Jadi kan kalian kalau baca baku mutu udara ambien tuh ada baku mutu udara ambien untuk parameter partikulat misalkan. Untuk waktu pengukuran 1 jam berapa baku mutunya? Untuk waktu pengukuran 24 jam berapa baku mutunya? Gitu nanti biasanya kayak gitu. Paling nanti kalau kalian kayak gitu langsung aja nggak apa-apa sih satu, nanti 24. Terus mau lihat rata-rata tahunnya bisa annual. Gitu guys. Nah kali ini kita yang 1 jam dulu ya, biar kagak terlalu lama runningnya. Kan buat contoh doang. Terus pollute ID ini untuk mendefinisikan jenis polutan apa yang pengen kita modelin. Di sini kasusnya SO2, bisa kita ganti jadi NO2, bisa kita ganti jadi um, R, ini partikulat, bisa kita jadi misalnya jadi PB, bebas. Um, apa namanya? Tinggal kalian kalian lihat aja. Um, apa namanya? Kalau untuk misalkan kalian pengen modelin logam berat, um, logam berat apa namanya tuh Mercury misalkan, kalian tinggal lihat aja di user guide-nya kalau Mercury nanti kodenya apa di sini. Jadi jangan asal tiba-tiba eh, kalian tulis mer gitu, mer apa mer nggak tahu dia mer. Mercury kan maksudnya kalian nggak tahu, maksudnya kan dia nggak tahu maksud kalian Mercury, jadi kalian jangan ngasal ya naruh kodenya. Nah di sini bisa bisa apa namanya NO2 bisa, NOx bisa, SO2 bisa. Ini kita kali ini SO2 dulu ya. Terus run or not run, kita mau nge-run. Terus error field ini adalah kata kunci untuk menspesifikasikan kalau ada error, nanti kita mau seluruh error tersebut dirangkum dalam satu file namanya mcr.error. Finish. Lanjut ke bab atau pathway selanjutnya SO yang mendefinisikan seluruh hal terkait dengan sumber emisi. Nah, starting seperti biasa dimulai dengan starting, nanti akan diakhiri dengan finish. Oke. Okay. Apa namanya? Kata kunci selanjutnya di sini ada LF unit. Seperti tebakan kalian benar bahwa LF unit ini akan mendefinisikan unit elevasi yang akan kita pakai dalam definisikan
dalam menspesifikasikan sumber emisi kita pakai meter. Bisa kalian nanti pakai inch atau apa. Jadi kita pakai meter ya. Orang Indonesia pakai meter nggak aneh-aneh. Terus ini ada bintang. Nah, oh iya sorry yo, aku lupa jelasin. Bintang ini tandanya em, dia itu bukan bagian dari kode, komen dia. Jadi kalau kalian di SQL juga bisa pakai bintang 2 itu, jadi ini nggak bakal dibaca sama air mata nanti ketika running dianggap eh, nggak ada apa-apa gitu. Jadi ini dibintangin. Biar apa sih dibintangin? Ini ya biar rapi aja gitu. Maksudnya ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya gitu. Ini kelihatan ke bawah gitu. Biar rapi aja. Terus kata kunci selanjutnya location, ya seperti namanya. Ini yang mendefinisikan lokasi dari sumber emisi yang akan dimodelkan. Ini posisi dalam UTM-nya ya. X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Z itu ingat ya, Z itu bukan ketinggian gedungnya, tapi Z itu elevasi dari sumber emisinya. Artinya dia ada di ketinggian berapa. Bukan tinggi dari cerobongnya ya, tapi ini elevasinya dia. Terus, nah ini baru SRC Param. Di sini kita akan mendefinisikan atau menspesifikasikan seluruh parameter terkait dengan sumber emisi yang terdiri dari satu QS, yaitu debit dari emisi, laju emisi, sorry. Yang kedua ada HS, tinggi dari sumber emisinya. Nah, ini baru tingginya. TS temperatur, DS kecepatan gas buang, dan DS diameter dari cerobongnya. Nah, ini kalian lihat dari location juga nih, karena kita pakai 3 sumber emisi, makanya ada 3 gini diulang jadi 3. Ya kalau ada satu, mang bikin aja satu, ininya dihapus yang 2. Ya kalau misalkan kalian ada 70 sumber emisi, bikin sampai bawah tuh 70. SO location apa? SO location lagi sampai 70 tuh kalian bikin satu-satu. Ya lagian jangan banyak-banyak lah, capek sumber emisi banyak-banyak. Paling nanti maksimal kalau aku dulu waktu tugas akhir pakai 13 sumber emisi. Itu sebenarnya udah banyak sih dan runningnya juga udah lama. Nah, kalau kalian lihat di sini QS-nya 0 ya. Laju emisinya 0. Kenapa? Loh, kalau laju emisinya 0, terus apa yang diemisikan? Nah, ini laju emisinya 0 karena di sini aku pakai file eksternal untuk menspesifikasikan terkait dengan laju emisi. Nah, kata kunci yang digunakan hour emis. Hour emis itu artinya kita mau pakai laju emisi yang berubah-ubah setiap jamnya. Sebenarnya ini nggak wajib, ini bisa kita hilangin aja. Terus kita nulis sendiri, misalkan laju emisinya berapa, 35,0 misalkan, kayak gitu. Ini berapa, 70 atau ini berapa gitu, terserah. Tapi kalau kita pakai yang kayak gini, ya kalau kita tulis laju emisi di sini, artinya misalkan kita mau ngerunning untuk periode waktu 5 tahun, ya selama 5 tahun dianggap laju emisinya segitu, sama-sama aja. Setiap jam, setiap hari, setiap bulan dianggap sama, nggak ada perubahan. Nah itu nggak masalah, em, tergantung kalian eh, mau kayak gimana. Kalian mau mengasumsikan laju emisinya konstan setiap jamnya, setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang tahun konstan atau enggak. Kalau kalian mau bikin variasi untuk tiap jam, pakainya yang tadi hour emis. Nah, jadi kita bakal pakai file eksternal yang ini. Aku buka file eksternalnya. Kelihatan ya, ini alamat filenya ada di folder emissions, nama filenya martin.emi. Kalau kita lihat folder emissions, martin.emi. Nah, kayak gini. Lihat strukturnya, ini pathway SO, sama ya pathway SO, terus hor emis, terus apa, 11 ini apa, 11 ini tahun, bulan, tanggal. Ini sorry, sorry, kecepatan. Tahun, bulan, tanggal, jam.
Nah, ini sumber emisinya MC12 ID-nya yang udah kita sepakatin sebelumnya di running air map. Nah, ini kalian lihat ini MC12 ED2 HL2 untuk jam pertama, ini untuk jam kedua, ini untuk jam ketiga, ini untuk jam keempat. Jadi kita tuh pengen memvariasikan si laju emisinya tiap jam ya, tiap jam bervariasi. Jadi nanti bakal kelihatan kira-kira di jam berapa sih yang menyebabkan eh, oh misalkan kita nanti dari hasil kelihatan oh ternyata di jam 11 malam eh, konsentrasi udara ambien jelek nih hasil pemodelannya. Kita lihat nih berapa sih sebenarnya malam-malam tuh laju emisinya atau kita mau ngelihat kalau malam-malam kita naikin atau kita turunin laju emisinya bakal ngaruh nggak sih? Nah ini pakai kayak gini bakal efektif. Tapi ya itu lagi-lagi rada nguli karena kalian harus nulisin satu-satu ya datanya gitu. Kalian bikin pakai programming pakai program language aja sih. Yaitu rada uh, dan kalian kan butuh data dari perusahaannya juga ya. Jadi kalau nggak bisa pakai data variasi per jam, ya udah kalian pakai nggak usah pakai yang variasi per jam, langsung definisiin aja apa namanya untuk debitnya dianggap sama atau konstan. Tapi untuk running kali ini aku coba pakai variasi per jam. Oke, lanjut untuk kata kunci selanjutnya ini terkait dengan data bangunan yang ada di sekitar dari sumber emisi. Nah, ini sama nih, lihat strukturnya sama output DP prime sebelumnya. Tuh, sama ini adalah kopasan dari sini sebenarnya. Jadi nanti kalian udah dirapiin kayak gini, terus tinggal copy paste di sini deh. Jadi udah selesai terkait dengan pendefinisian sumber emisi. SRC Group ini kalau kalian ingat di air map itu kita ngegrupin sumber emisinya. Kita bisa bikin grup-grup gitu. Jadi misalkan grup A itu sumber emisinya dari produksi nikel sama produksi um, apa namanya dari sama proses pemurnian emas. Nanti grup B sumber sumber emisinya itu merupakan dari jalanan dan proses penambangan. Itu jadi bisa digrupin. Tapi kita pengen karena nggak kita grupin sebelumnya jadi di sini SRC Group all. Misalkan kalian punya grup, terus kalian pengen yang grup satu aja yang di modelnya nanti tinggal tulis grup satu gitu. Gitu. Ini ada di RMap ya. Dan ini kalian nge-review lagi di RMap untuk ngegrupin si sumber emisinya. Terus lanjut untuk pathway RE di sini kita akan menspesifikasikan hal-hal terkait dengan reseptor yang mana kita udah pakai ARMM sebelumnya. Bisa kalian lihat di sini included artinya kita pakai file eksternal. Ini alamatnya ada di folder ARMap out namanya mc.nested.rec. Kita lihat foldernya ARMap out. Nah, ini dia yang akan kita pakai untuk running air mode. Oke, sudah. Oke, nah. Oke, lanjut untuk pathway ME di sini terkait dengan data-data meteorologi. Sama ya, ini Surfile ini artinya dokumen yang berisi data-data terkait eh, kondisi meteorologi permukaan bumi. Di sini alamatnya di folder yang udah tadi aku tunjukin. Free ini artinya kita pakai format file dari AirMat. Kalian sebenarnya bisa bikin sendiri file ini, terus formatnya ada banyak. Tapi kalau gampang pakai AirMat aja guys. Gak begitu susah juga kok running AirMat dan gak lama. Dan hasilnya pasti cocok dengan AirMat. Jadi kalian gak usah bikin format. Nah, kayak ini aja. Ini sama profile ini yang tadi yang PFL. Surf data ini data apa?
terkait dengan data meteorologinya. Ini ID stasiun, tahun berapa yang dipakai buat eh, apa sih namanya? Buat pemodelan data meteorologi tahun berapa nih kita pakai data meteorologi tahun 2011. Site data ini eh, adalah data-data terkait atau bukan data kayak site data ini kayak identifier untuk data meteorologi yang diambil di lokasi sumber emisi. Sebenarnya ini seringnya nggak ada, jadi sering nggak dipakai. Sama, ini juga ID-nya tahun berapa, terus ini nama lokasinya apa. Ini upper air data juga, nih ID-nya, ID stasiunnya apa, tahun berapa, sama di lokasi, nama lokasinya. Menariknya adalah sebenarnya di tahun ini misalkan kalian punya data meteorologi em, 4 tahun, tapi kalian cuma pengen modelin di tahun, misalkan kalian punya data meteorologi 2010, 2011, 2012, 2013, tapi kalian cuma pengen modelin tahun 2012, ya berarti nanti kalian tinggal tulis 2012 di sini, gitu. Atau kalian mau modelin panjang tahun, nanti kalian tulis semuanya berarti 2010, 2011, 2012, 2013, kayak gitu. Terus ini prof base ini elevasi dari si stasiun meteorologinya. Ini start end ini yang tadi ya, kalian mau pakai data meteorologi dari tahun berapa nih? Dari tahun 11, tahun 2011 bulan 5, tanggal 1, sampai data meteorologi di tahun 2012 bulan 4 tanggal 30. Full setahun ya kalau kalian hitung. Bisa nggak sih kita nggak pakai data meteorologi setahun? Bisa aja. Nanti hasil runningnya juga nggak setahun, tapi akan menyesuaikan dengan data meteorologi yang kita spesifikasiin di sini. Terus ini sama nih pathway OU. Pathway OU itu mendefinisikan terkait dengan output yang akan dihasilkan. Jadi yang pertama aku minta mereka untuk menghasilkan sebuah tabel yang berisikan eh, rata-rata konsentrasi. Tadi kan udah kan rata-rata dalam 1 jam. Konsentrasi tertinggi ya. Maksudnya rata-rata konsentrasi. First ini artinya konsentrasi pertama tertinggi, fourth ini konsentrasi keempat tertinggi. Bisa kita pakai, kita ganti jadi second. Second berarti konsentrasi kedua tertinggi, atau kalau mau pakai um, apa namanya, keenam tertinggi bisa gini. Jadi bebas kalian mau pakai yang keberapa tertinggi. Kalau aku pengen ngelihat konsentrasi tertinggi pertama dan keempat hasil rata-ratanya. Terus max table ini nanti kita akan minta air mata untuk menghasilkan sebuah tabel yang berisikan 400 konsentrasi tertinggi dari periode pemodelan yang kita pakai di seluruh area. Nanti dia bakal nampilin 400 konsentrasi tertinggi. Max Decon ini apa namanya, untuk menentukan konsentrasi yang melewati apa sih namanya? Oh enggak, ini untuk menghitung catur for. Oh ya, ini untuk menghitung konsentrasi yang melewati nilai maksimum. Plot file ini nanti, nah yang penting sebenarnya ini plot file sih. Kalau kalian mau bikin kayak model yang ada kontur-konturnya gitu, kalian harus nulis kata kunci plot file. Di sini kata kunci plot file artinya kita minta mereka bikin sebuah dokumen, yang mana dokumen tersebut bisa jadi bahan untuk kita jadiin atau untuk kita plotkan di aplikasi JS sehingga kelihatan kontur-konturnya. Nah, ini apa namanya? Satu ini berarti eh, apa? Periode rata-ratanya. Terus all itu berarti dari semua sumber emisi. Terus 4 itu apa ya? Aku lupa deh 4. Coba nanti kalian lihat di user guide-nya. Oke. Sampai ini file rangkuman terkait dengan proses runningnya. Oke, ini coba kita running aja ya. Remote-nya cmd.
Hmm, MCF. Ya, ini rada lama. Jadi kita langsung loncat ke outputnya atau hasil yang udah selesainya. Ini lihat nih, kalian baca nih berarti no processing data for day untuk hari keberapa di tahun 2011 gitu nih sampai 365 hari karena kita running setahun. Kalau kalian running 5 tahun, ini bakal lama guys karena dia ngeproses 5 tahun tuh satu-satu gitu. Nggak apa-apa sih tinggal tidur aja. Nah ini kita langsung lihat aja hasil akhirnya. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, nanti kalian baca-baca sendiri aja ya. Ini yang output filenya isinya apa aja. Ini sebenarnya bisa dimengerti dengan bahasa manusia biasa kok. Jadi kalian baca sendiri pun paham sebenarnya. Cuman emang ada banyak aja tuh sampai bawah. Banyak banget. Sama ini kalau file rangkuman rada dikit. Ini juga rangkuman. Ya dikit lah. Tuh. Nanti kalian baca aja ini mah bisa dimengerti tanpa harus baca user guide kok. Kalian mengerti nanti ini isinya apa gitu. Kalian mengerti. Baca sendiri aja ya. Nah, yang penting adalah PLT file ini. Kan kalian akan mempertanyakan loh mana hasilnya kok nggak ada gambarnya, cuma tulisan doang. Kan kita mau modelin. Iya, ntar dulu guys. Ini makanya kita harus bikin dulu di aplikasi JS. Nah, ini tadi plot file yang kita minta. Kalau kalian lihat ini ada komponen-komponen koordinatnya X, Y, terus konsentrasinya berapa, elevasinya berapa, apa ketinggian hillhead skill berapa, dan seterusnya sampai akhir di sini. Nah, ini file ini eh kita mau bikin coba di aplikasi GIS. Hal yang pertama kita perlu lakukan adalah ke Excel. Kita harus bikin file apa namanya Excelnya. Nah, ini kalian kopas ya dari sini. Ini tinggal gini aja nih kalau di Notepad dari sini tinggal langsung ke bawah, pencet Shift, tiu, selesai. Nah, ini kita kopas ke sini. Sekarang, nah ini karena dia masih nyatu jadi satu apa sih namanya satu kolom doang. Kita perlu pisahin text to column. Kita pisahin dulu ya. Nanti oke gini caranya. Next, finish. Nah, ini udah kepisah untuk tiap-tiap kolomnya. Jadi nggak jadi satu kolom lagi. Tapi ini masih berantakan. Kalian lihat, ini average dan konsentrasi apa sih namanya masih kepisah padahal harusnya nggak dipisah. Terus ini kan ada kolom kosong nih bisa kita. Ini kan tadi tempatnya bintang doang. Bisa kita hapus aja. Ya ini udah bener ya. Terus kita save dulu. Kita save folder yang tadi. Ya, siswi. Save. Oke, kita buka aplikasi JS sekarang. Guys. Aku pakai di sini pakai Akmap ya. Dan emang rada lama kalau Akmap udah berat. Ya, nah ini kita buat em, dokumen baru aja, blank map. Terus di sini eh, sebentar. Nah ini pengen spesifikasiin dulu eh, koordinat yang mau dipakai WGS 1984. Terus sebentar. Kita lupa nih. Ini sistem koordinatnya UTM berapa sih 18 ya?
Ya, 18 Desember. Oke, ini kita import data aja. Kita lihat. Nah, ini udah masuk ke sini. Nah, kan kalau di sini nggak ada, kita harus ini bagian sini ya, di bagian list by source, jadi karena dia belum belum tahu nih si error mode-nya, si artis mau diapain tuh si file CSV-nya. Pertama biar lebih jelas, kita import base map dulu. Mana yang bagus ya? Nah, ini ada, udah tidak. Kalau terus ini kita display XY data. Nah, XY that fieldnya kita pakai. Ini X-nya apa? Maksudnya kita nggak spesifikasiin lokasi X-nya apa, diwakili oleh kolom apa. Kan tadi kita ada kolom X, lokasi Y-nya dispesifikasiin oleh kolom apa, kita pakai kolom Y kan tadi. Terus Z field ini berarti karena kita pengen nampilin eh, apa sih namanya, datanya datanya dia, buat konturnya nanti kita pilih Z fieldnya itu average concentration. Terus sistem koordinatnya kita peredit, kita pakai UTM zona 18. Ada limber lagi. Mana mas coy? Nah, tiring. Ya, coba kita lihat. Nah, nih lihat ya, ada titik kecil di sini. Kita zoom, coba kita zoom guys. Zoom to layer. Taruh ya, loading ya. Nah, ini dia hasilnya. Loh, mana nggak ada warnanya? Sabar, ini masih titik-titiknya doang. Nanti kita interpolasi. Ini tuh titik-titik ini mau ini ya reseptornya ya, yang seperti yang aku bilang tadi, yang udah pernah aku bilang. Ini reseptornya. Jadi itu kayak mewakili apa sih titik-titik yang akan dimodelkan yang nanti bakal diinterpolasi menjadi sebuah peta topografi gitu. Peta kontur gitu. Coba kita Berarti ini apa kakak pakai namanya? yang Cartesian itu ya, bukan yang discrete ya. Ya, kita pakai kartesian. Kalau discrete ya bisa disetel sama mau banyak langsung ya. Atau mau ke polar Hmm. juga bisa, nanti terserah kalian nyamannya gimana atau ya menyesuaikan dengan kebutuhan lah. Oke, kita coba spatial analysis, interpolasi, IDW. Kita pakai IDW. Terus kita input feature-nya. Ini, aduh, berat sekali guys. Z value-nya fast salah salah. Fast concentration, output rasternya kita taruh di air mode. Name-nya, ya, put aja deh. Output size-nya 40, segala macam. Oke. Nah, ini penting ya. Enggak, ini coba kita lihat dulu hasilnya. Oke. Ya, lagi running. Ya kalau lagi G1 Arc Map itu kalau lagi running suatu, ada gambar globe di kanan bawahnya. Nah, ini dia lagi memproses. Nah, Tara sudah jadi, jadinya kayak begini. Nah, ini tinggal kita sesuaiin aja sama em, kebutuhan kita. Nanti kita maunya kayak gimana, classify misalkan kita mau pakai metodenya nanti lah, kita ganti warna yang lebih umum aja pakai yang kayak gini. Ya, kayak gini kurang lebih. Ini kalau kelihatannya kasar bisa kalian bikin smooth karena tergantung tadi metodenya, karena mungkin tadi kegedean ya. Apa sih namanya, Eh, ukuran pixelnya kegedean, jadi bisa kalian kecilin aja biar lebih smooth gitu. Tapi ya kurang lebih hasilnya kayak gini.
Ya, nge-lag sih. Ya, kayak gini. Terus bisa kalian kalau mau diekspor, bisa-bisa aja sih. Jadi gambar. Gimana? Coba. Hmm, Sudah deh di sini. Ini mana folder dong? Oke, di sini. PNG. Coba kita lihat. Eh, oh, not supported. Wait. Compression tapi kenapa dia nggak mau ya? Untuk atau gini aja deh. Sebentar. Jadi sebenarnya bisa diekspor langsung dari sini sih. Ini nanti jadinya jadi itu. Nanti untuk yang ekspornya aku pikir lagi gimana ya biar biar bisa di JPG karena kemarin aku ekspornya diedit-edit dulu di bagian sininya, terus nanti tinggal diekspor sebenarnya. Terus em, iya, jadilah pokoknya ini udah jadi hasil plot konturnya. Nanti tinggal masalah ekspor ke PDF atau JPG atau mau ekspor ke berbagai format bisa dicari ini ya manual sendiri. Gimana caranya ekspor dari ArcGIS? Aku udah lama nggak megang, udah sekitar 3-4 bulan udah lupa gimana ekspornya ya, biar jadi gambar. Iya, jadi hasil lagi gitu. Nah, tadi hal penting yang pengen aku ngomongin adalah ketika kalian ngeinterpolasi pakai IDW misalkan, em, yang kalian perlu perhatiin banget adalah ukuran dari si pixelnya tadi. Nah, ukuran dari pixelnya ini biasanya kalian harus nyesuaiin sama jarak antar reseptornya. Tinggal maksud aku. Jadi kayak misalkan kalian pas waktu nge-running air map eh, bikin jarak antar reseptornya 20. Berarti ukuran pixelnya harusnya 20 gitu. Jadi biar biar nggak pixel itu biar nggak ngacak gitu dia interpolasinya. Misalkan yang interpolasi yang kotak satu pixelnya kena dua titik reseptor, nanti karena ukuran yang nggak pas, nanti yang kotak ketiga bisa kena tiga titik reseptor gitu loh. Kan itu jadi jelek kan hasil hasil interpolasi, yang namanya juga interpolasi. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang yang memodelkannya memahami gimana sih interpolasi ini eh, berjalan gitu di program JIS. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ini adalah hasil akhir dari AirMod, hasil pelotannya. Bisa kalian otak-atik sendiri terkait dengan eh, biar smooth atau gimana nya. Ini nggak bakal aku share. Ya, mungkin untuk tutorial AirMod sekian. Hanya itu ya bisa aku melalui atau aku share melalui video ini karena terbatas. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan dan masih bingung, aku yakin pasti masih bingung sih. Nanti aku bakal kasih link drive yang isinya tadi hasil-hasil runningnya sama user guide-nya juga. Yang sebenarnya kalian bisa download sendiri sih user guide-nya di websitenya USCPA di Airmart itu. Tapi kalau misalkan mau nanti aku kasih link drive-nya. Terus tentu kalian masih bingung dan masih banyak pertanyaan pastinya.
kalian bisa tanya aja ke aku, tanya langsung via email ini. Silakan di email aja gitu. Dan insya Allah aku bakal jawab dan bakal bantu kalau ada kesulitan terkait dengan running Airmod ini. Ya, sekian teman-teman. Terima kasih dan semangat buat kalian yang lagi belajar pemodelan dispersi. Bye-bye.